Maka sudah sepantasnya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan kekhususan dan keistimewaan yang Allah karuniakan semata-mata karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad dengan sebaik mungkin. Jangan sampai sudah kita mendapatkan kesempatan namun kita dijauhkan daripada kelebihan dan keistimewaan pahala yang Allah sediakan. Makanya para ulama mengatakan laisal musab man tarakal ahbab walakinnal musab man hurima lahu at-thawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan Ramadan, di mana Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang suci, sudah sepantasnya seorang mukmin untuk menggunakan kesempatan emas itu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Wajiz oleh Syekh Habib Abdullah Mahfud Al-Haddad, beliau mengatakan di antara hikmah dan tujuan visi misi Allah memberikan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad adalah liistidraki ma fatahu minal umam as-sabiqah. Ramadan secara khusus merupakan keistimewaan khususiyah yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Adapun puasa, umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Harun, umat-umat sebelum umatnya Rasulullah, sebelum umatul Muhammadiyah, mereka juga dianjurkan atau diwajibkan ada syariat tentang puasa. Namun umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad dan para nabi selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki Ramadan. Mereka hanya puasa di waktu yang ditentukan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Namun apakah mereka umat-umat terdahulu memiliki Ramadan? Tidak. Karena Ramadan merupakan khususiyah keistimewaan yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan oleh umat-umat selain umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepantasnya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan kekhususan dan keistimewaan yang Allah karuniakan semata-mata karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad dengan sebaik mungkin. Jangan sampai sudah kita mendapatkan kesempatan namun kita dijauhkan daripada kelebihan dan keistimewaan pahala yang Allah sediakan. Makanya para ulama mengatakan laisal musab man tarakal ahbab walakinnal musab man hurima lahu at-thawab. Orang yang terkena musibah secara hakiki, secara aslinya adalah bukan orang yang ditinggal mati kekasihnya, ditinggal mati orang tuanya, ditinggal meninggal istri atau anaknya. Bukan mereka secara hakiki yang terkena musibah. Namun secara hakiki orang yang terkena musibah al-musab man hurima lahu thawab, orang yang dijauhkan daripada pahala. Sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan fasilitas oleh Allah, namun dia tidak bisa menggunakan dengan sebaiknya sehingga pahala dia tidak dapatkan, kelebihan dia tidak dapatkan, dan yang tambah adalah kejauhan daripada Allah, al-maqat was-sukhut, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan sebagaimana disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Mahfud Al-Haddad bahwa Ramadan ini merupakan khususiyah yang Allah berikan untuk umatnya Nabi Muhammad. Apa tujuannya? Apa gerangan hikmah
Yang Allah inginkan liistidraki ma fatah minal umam as-sabiqah, agar umatnya Nabi Muhammad ini mengejar ketertinggalan daripada ibadah atau umur atau kebaikan atau amal saleh yang telah dicapai oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, sebelum kita sekalian. Kalau kita tengok sejarah bagaimana umatnya Nabi Nuh, contoh saja. Umatnya Nabi Nuh, dan Nabi Nuh itu sendiri alaf illa khamsin. Umurnya 1000 kecuali 50, artinya 950. 950 Allah berikan umur mereka, Nabi Nuh dan umat-umat, atau kurang lebih sekitar 950 tahun. Kalau kita tengok bagaimana itu ibadahnya, kalau mereka ahli ibadah. Sebagian di antara mereka ada yang naik gunung, kemudian dia ibadah tidak pernah turun. Malam mereka ibadah, qiyamul lail, siang mereka puasa, zikir, membaca kitab mereka, zikir, membaca kitab mereka. Begitu keadaannya selama sekian tahun, 950 tahun. Mungkin kita bisa berpikir betapa besar dan betapa banyaknya karena umur yang panjang dan digunakan untuk taat. Maka bagaimana mungkin kalau misalkan dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad, umatnya Rasulullah, kita sekalian ini umur 70 tahun, umur 60 tahun, habis itu masih kurang ini, masih kurang itu, masih sembrono di sana, sembrono di sini, bolong ini, bolong itu, ibadah pun 5 menit itu, kalau misalkan istiqomah, kalau kita dihitung, kita nggak ada apa-apanya. Nah, terus bagaimana? Apakah mungkin umatnya Nabi Muhammad lebih baik daripada umat-umat sebelumnya? Mungkin. Kenapa? Karena banyak hal yang Allah istimewakan, yang Allah khususkan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ini Ramadan. Ramadan ini dilipat gandakan ibadah. Satu amal ibadah yang wajib seperti 70 kali lipat ganda. Begitu juga nanti ada Lailatul Qadar. Insya Allah nanti ada segmen khusus tentang penjelasan Lailatul Qadar. Maka dari itu ikutin terus. Lailatul Qadar itu ibadah di situ sama dengan 1000 malam. 1000 malam itu sekitar 80 sekian tahun, sekian bulan. Artinya ketika seorang umatnya Nabi Muhammad kemudian dia ibadah, contoh sholat atau membaca Al-Quran, atau dia sedekah, atau dia peduli kepada sesama, apapun itu bentuknya amal ibadah yang bertepatan di malam Lailatul Qadar yang ada di dalam bulan Ramadan, maka sama dengan secara otomatis umur dia ditambahkan 84 tahun sekian bulan atau 80 tahun sekian bulan secara otomatis. Kalau orang tersebut mendapatkan Ramadan dan mendapatkan Lailatul Qadar selama 80, maka 3 kalikan. Artinya apa? Kesimpulannya apa? Status umatnya Nabi Muhammad merupakan keagungan yang hanya dengan mendapatkan Ramadan dan Lailatul Qadar, maka umur dan isi daripada ibadah mencapai dan bahkan melebihi daripada umat-umat sebelumnya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan Ramadan ini sedang dengan sebaiknya, karena begitu agungnya, begitu mulianya, begitu istimewanya bulan Ramadan ini, jangan sampai kita sia-siakan. Dan Ramadan sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang saya sudah sampaikan di dalam khutbahnya kemarin, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allah jadikan puasa sebuah kewajiban, dan Allah jadikan bangun malam atau sholatul tarawih menjadi kesunahan di dalam bulan Ramadan ini. Puasa wajib. Namun yang akan kita bahas di sini hakikatus shaum. Secara fikih apa sih hakikat daripada puasa itu? Puasa itu secara hakikat adalah al-imsak anil akli wasyurbi wasyahwah minal fajri ila ghurubish syams. Adalah menahan. Menahan itu menjaga diri dari makanan, jangan sampai makan, dari minuman, kemudian daripada memenuhi syahwat, dan itu semuanya dilakukan, penjagaan itu, penahanan itu dilakukan dari mulai fajar, terbit fajar sampai terbenamnya matahari, sampai ghurub syams. Itu hakikat, itu definisi dan aturan daripada puasa. Menahan atau mencegah diri daripada makan, daripada minum, daripada memenuhi syahwat, dari mulai
fajar sampai terbenamnya matahari. Sehingga dari sini seorang yang puasa menahan segala sesuatu yang masuk ke jauf. Jauf itu bahasa Arab. Dalam arti kita jauf ini kepala, dada dan perut. Jangan sampai sesuatu apapun itu bentuknya dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari masuk ke jauf kepala kita. Jangan sampai kita tahan, kita cegah ke dada dan